kesempatan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mempraktekkan keilmuan gendam yang sudah kita kuasai untuk mempengaruhi orang dimanapun, kapanpun, dan secara simple. Oke, tentunya ini merupakan topik yang sangat menarik ya. Oleh karena itu silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi apa saja yang saya sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendalaminya di ilmu gendam, Anda bisa gabung di kelas pelatihan yang saya adakan baik secara privat, online, atau kelas pelatihan secara langsung ya. Semuanya saya bimbing sampai bisa sesuai materi yang saya ajarkan. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda semuanya para alumni dari Hypnosis Mind Power yang sudah bergabung di kelas pelatihan yang saya adakan. Dan bagi Anda yang mau bergabung, silahkan Anda hubungi nomor yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu hipnotis mind power. Nah, kesempatan video yang saya jelaskan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mempraktikkan keilmuan gendam. Nah, ilmu gendam ini banyak orang menganggap ilmu yang negatif ya. Padahal ilmu gendam ini merupakan khasanah asli ilmu orang Jawa ya, yang digunakan untuk mempengaruhi. Ingat, untuk mempengaruhi ya. Nah, semuanya balik lagi ke orangnya masing-masing, sama halnya seperti kita punya pisau jatuh di tangan orang yang tepat, maka bisa digunakan untuk memasak, untuk hal-hal yang positif. Tapi yang jatuh di orang yang jahat hatinya, tentu pisau ini juga sangat membahayakan ya. Nah, disinilah ilmu gendam merupakan ilmu yang sangat netral, merupakan ilmu asli Jawa yang digunakan untuk mempengaruhi. Pada dasarnya ilmu gendam zaman dulu itu digunakan untuk memelet orang, merukunkan rumah tangga, melakukan pawang hujan, bisa juga digunakan untuk hal-hal yang positif, misal menyapih anak ya, seperti video yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mempraktekkan keilmuan gendam ini agar bisa digunakan dan kita ambil manfaatnya untuk kehidupan agar lebih baik. Nah, dalam mempraktekkan keilmuan gendam, yang pertama adalah Anda wajib melakukan yang namanya mantra ya. Mantra di sini saya nyebutnya adalah doa ya, atau kekuatan batin. Kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, kita niat mau menggunakan energi pengaruh, digunakan untuk mempengaruhi. Misal, niat ingsun amatek ajiku, bla 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 bla. Nah, ini saya ajarkan ya mantranya. Nah, ini untuk apa? Sebenarnya secara ilmu pikiran di ilmu hipnotis kita bisa namanya autosugesti ya. Selain autosugesti, mantra ini juga memiliki power ya, yang digunakan untuk mendefrak pikiran bawah sadar kita. Jadi secara sederhananya mirip dengan afirmasi ya, itu kalau diilmiahkan. Tapi di ilmu gendam, mantra itu merupakan spiritual. Nah, bedanya di sana ya, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau ilmu hipnotis itu menggunakan yang namanya percakapan, kalau ilmu gendam menggunakan kekuatan batin. Kekuatan batin ini bisa juga dengan mantra atau doa, seperti itu ya, selain kekuatan yang ada di dalam diri. Jadi istilahnya adalah memantapkan diri, meyakinkan diri, seperti itu ya. Ini langkah yang pertama. Paham ya? Jadi Anda wajib membuat yakin diri Anda, percaya diri, seperti itu. Kenapa? Ketika Anda percaya diri, otomatis aura Anda, vibrasi Anda ini akan bisa mempengaruhi orang lain. Misal seperti ini, vibrasi Anda negatif, vibrasi Anda tidak nyaman, batin Anda penuh problem. Yang terjadi apa? Ketika Anda bertemu dengan orang lain, digunakan untuk bisnis, ketemu dengan pasangan Anda, dengan siapapun, tentu orang tersebut akan sangat sulit Anda pengaruhi. Kenapa? Vibrasi Anda itu lemah ya. Berbeda ketika Anda sangat percaya diri, yakin, pasrah, tentu energinya juga kuat. Nah, mantra atau autosugesti ini secara tidak langsung itu akan mendefrak atau membuat power pikiran bawah sadar kita akan lebih kuat lagi. Di selain mantra tadi atau di niat tadi, yang kedua, ketika Anda mau mempraktekkan keilmuan gendam yang digunakan untuk mempengaruhi, maka Anda wajib melatih yang namanya kekuatan mata Anda, kekuatan fokus Anda, atau ilmu petik ya, atau ilmu kekuatan pandangan mata. Ini diperlukan. Kenapa? Bagi praktisi seorang gendam itu tatapannya sangat tajam,
kuat seperti itu ya, tidak cengengesan, tidak jelalatan kanan kiri dan sebagainya, tapi ketika melakukan itu dia tenang, hening seperti itu ya. Jadi wibawanya itu keluar. Berbeda ketika orang itu jelalatan matanya ke kanan kiri dan semuanya, terjadi apa? Tentu ini kurang berkarismatik ya. Nah, di ilmu gendam ini banyak ya latihannya, bisa menatap lampu, menatap cermin, menatap lilin. Ini untuk melatih ya, tentunya ada teknik-tekniknya ya, seperti itu. Nah, bagi para alumni, selain saya ajarkan bagaimana langsung mempraktekkan tatapan mata, saya kasih tahu kuncinya letaknya di mana, tapi Anda bisa latih di depan cermin, melihat lampu, melihat lilin, seperti itu ya. Lebih spesifiknya, lebih jelasnya ini saya ajarkan kepada para alumni ya, apabila ingin melatih kekuatan batinnya dengan pandangan mata. Jadi ada latihan-latihannya ya. Kalau secara sederhana biasanya orang awam itu lihat kaca seperti itu, dilihat cermin, fokus di cermin, melihat fokus wajahnya. Nah ini umum ya, kalau nggak gitu lihat lilin, difokuskan, matanya ke lilin, bisa juga lihat lampu, seperti itu. Nah ini bagaimana tata cara melatih kekuatan pandangan. Nah silakan Anda bisa latih ya. Tujuannya apa? Untuk melatih fokus Anda, untuk melatih ketenangan Anda. Ketika Anda tenang, ketika Anda fokus, otomatis aura yang ada di dalam diri Anda itu akan bangkit. Sehingga getaran-getaran positif ini bisa ditangkap oleh orang lain. Yang ketiga, di ilmu gendam ini biasanya juga menggunakan yang namanya bahasa secara nonverbal ya. Misal dengan tepukan, dengan salaman, ini untuk mengirimkan energinya ya. Misal benda mengaruh, gimana Pak kabarnya? Ketika salaman. Nah, ini juga ada tata caranya ya. Ketika salaman itu tata caranya seperti apa? Nah, itu juga ada. Misal seperti ini. Ketika Anda salaman sama seseorang, ketika Anda ditepuk sama seseorang, ini terjadi apa? Anda akan merasa seperti gimana, orang ini kok salamannya beda ya, orang ini kok salamannya tenang ya, kok santai ya. Nah itu juga merupakan celah terbukanya pikiran bawah sadar ya, kalau di teori ilmu hipnotis, karena sangat berbeda orang-orang yang memiliki energi pengaruh, tentu salamannya juga berbeda. Nah di ilmu gendam ini juga diajarkan ya, bagaimana cara menggunakan dengan tepukan, dengan sentuhan, dengan tatapan mata, dengan bahasa tubuh, gerak-gerik. Nah, semuanya juga diajarkan. Bagi yang jarak jauh, tentu ilmu gendam ini juga bisa digunakan karena menggunakan yang namanya min power atau kekuatan pikiran bawah sadar atau kekuatan batin ya. Meskipun jarak jauh, ilmu gendam ini bisa digunakan untuk mempengaruhi seperti itu. Atau istilahnya ilmu putar giling. Yang keempat, biasanya praktisi ilmu gendam jalanan itu menggunakan yang namanya seni komunikasi yang membingungkan ya. Ada ngomongnya ceplas-ceplos seperti ini, bikin bingung dan sebagainya, istilahnya distraksi ya. Itu akan membuat pikiran bawah sadar seorang itu menjadi bingung. Nah, ketika pikiran bawah sadar itu bingung, maka celah di pikiran bawah sadar itu akan terbuka. Bagi praktisi ilmu gendam, maka energinya bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, ini langkah bagaimana tata cara mempraktekkan keilmuan gendam yang digunakan untuk mempengaruhi. Nah, langkah yang terakhir, biasanya praktisi ilmu gendam itu menggunakan yang namanya minyak gendam ya. Minyak gendam itu aku nyebutnya adalah aroma atau istilahnya parfum, seperti itu ya. Bagi praktisi ilmu gendam, parfum atau aroma tubuh ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Seperti ini logikanya ya. Selain dengan energi bisa dikunci di minyak ya, secara sederhananya, secara logikanya itu seperti ini. Ketika badan kita wangi, ketika tubuh kita itu harum, yang terjadi apa? Pikiran kita menjadi rileks dan orang lain tentu juga akan merasa nyaman. Berbeda ketika bau badan Anda itu tidak enak, apa yang terjadi? Orang pun juga tidak nyaman. Bahkan diri Anda pun juga tidak nyaman ya ketika badan Anda bau. Nah, parfum atau minyak gendam ini merupakan sebagai booster ya. Secara rasionalnya seperti itu ya. Tapi secara spiritualnya ini aroma ketika dicium atau dihirup oleh orang lain, maka aroma ini akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Secara sederhananya seperti itu ya. Dan konsep ilmu seperti ini saya membedah dengan metode ilmu metafisika ya, khususnya fisika kuantum. Saya jelaskan ilmiahnya apa, logikanya seperti apa, step by stepnya itu seperti apa, bukan hanya sekedar aur-auran seperti itu ya. Jadi kita menggunakan kaidah-kaidah ilmu psikologi, ilmu pikiran, ilmu batin, ilmu spiritual, kita gabung jadi satu. Nah, ini spesialnya
ilmu gendam yang saya ajarkan ya. Saya nyebutnya adalah ilmu gendam magnetisme seperti itu. Dan saya gabung dengan hipnotis mind power. Oke? Nah, bagi Anda yang ingin mendalami lagi tentang hipnotis mind power, ilmu gendam digunakan untuk mempengaruhi, untuk bisnis, untuk terapi, untuk merubah karakter Anda atau membentuk karakter yang lebih baik, lebih ideal, lebih luar biasa. Nah, di teknik ilmu gendam ini juga saya ajarkan. Aku nyebutnya adalah ilmu modeling atau ilmu copy paste, mengcopy keunggulan orang lain agar lebih baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin ini yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Gunakanlah keilmuan ini untuk hal-hal kebaikan dan tentunya untuk memperdayakan diri agar lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Seperti di ilmu Jawa, barang siapa yang nandur bakal ngunduh. Maksudnya seperti ini. Barang siapa yang menanam, pasti dia akan memanen. Oleh karena itu silakan Anda tanam hal-hal yang baik sehingga Anda akan panen hal-hal yang baik. Mungkin ini yang bisa saya berikan di video kali ini. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi.